Halo, selamat datang di saluran kami. Kami berharap Anda menemukan wawasan dan kedamaian dalam konten kami. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan penjelasan mendalam kami tentang psikologi dan spiritualitas. Bayangkan sebuah jembatan. Bukan jembatan dari kayu atau batu, tapi jembatan tak kasat mata yang menghubungkan pikiran sadar Anda dengan lautan luas dari segala yang tersembunyi dalam diri Anda. Impian, ingatan terlupakan, kekuatan primordial yang membentuk siapa Anda. Inilah kekuatan sejati dari musik. Saya, Carl Jung, telah menghabiskan hidup saya untuk memetakan wilayah dalam jiwa manusia ini. Dan dari kedalaman pengamatan ini, saya merasa perlu untuk membagikan sebuah kekhawatiran, sebuah peringatan mengenai sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya. Lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam ibadah. Musik bukan sekadar hiburan, ia adalah bahasa purba dari jiwa, mampu melewati pertahanan logika kita dan berbicara langsung dengan ketidaksadaran. Setiap melodi, setiap irama adalah sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu tersembunyi dalam diri kita. Pertanyaannya, pintu mana yang kita buka? Dalam suasana ibadah modern, di tengah tangan yang terangkat dan mata yang terpejam, terdapat sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Lagu-lagu yang dinyanyikan seringkali tanpa penyelidikan sadar dapat menjadi undangan bagi apa yang saya sebut sebagai bayangan. Bagian dari diri kita yang kita tolak, kita sembunyikan, bahkan kita proyeksikan kepada orang lain. Ketika sebuah jemaat menyanyikan lagu-lagu yang tidak diuji kedalamannya, mereka bukan hanya sekadar menyanyi. Mereka tanpa sadar membiarkan bayangan kolektif itu mengambil bentuk di tengah-tengah penyembahan mereka. Ini bukan tentang musik yang salah, tetapi tentang kekuatan yang tidak kita kendalikan. Kita sedang bermain dengan api dari dalam jiwa kita sendiri. Dan dari manakah sebenarnya lagu-lagu yang membuka pintu bagi kekuatan psikis ini berasal? Seringkali mereka bukanlah kidung suci yang lahir dari pergulatan batin yang mendalam. Di banyak tempat mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan produk konsumsi, diciptakan oleh komite pemasaran, diproduksi untuk memenangkan persaingan pasar, dan dirancang dengan formula tertentu untuk memicu respons emosional yang dapat diprediksi. Ini adalah sebuah tragedi, sebuah penyimpangan dari warisan suci umat manusia. Sepanjang sejarah, dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual, nenek moyang kita memahami betul kekuatan transformatif dari suara. Para imam Mesir kuno dengan cermat menjaga pengucapan mantra dan nama-nama suci yang diyakini dapat menyelaraskan dengan kekuatan kosmis. Para biarawan di biara-biara abad pertengahan melantunkan Gregorian dengan penuh khidmat, menggunakan melodi sebagai tangga menuju kontemplasi yang lebih dalam. Para druid Celtic, dukun Siberia dan praktisi spiritual di seluruh dunia, mereka semua menggunakan nyanyian dan irama drum bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai kendaraan sadar untuk menyentuh realitas lain, untuk menyembuhkan, atau untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Mereka tidak sedang bermain-main, mereka tahu mereka sedang mengolah energi psikis yang nyata, kekuatan yang bisa membangun atau justru menghancurkan. Mereka menghormati musik sebagai seni suci. Namun dalam pencerahan modern kita, apa yang kita lakukan? Kita seringkali mereduksi alat yang begitu dahsyat ini menjadi sekadar pembangkit suasana, pengiring acara, atau alat untuk memanipulasi perasaan. Ini bukan lagi penyembahan yang menghubungkan kita dengan keabadian, melainkan sebuah prostitusi dari warisan suci tersebut. Jiwa-jiwa yang tulus, yang haus akan pengalaman transenden yang otentik, justru diberi placebo spiritual, pengganti yang rasanya manis untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya meninggalkan mereka dalam kelaparan batin yang sama. Konsekuensi dari placebo spiritual ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia memanifestasikan dirinya dalam kehidupan nyata, dalam penderitaan psikologis yang dalam. Saya pernah menangani seorang pasien, seorang pria yang sangat religius. Dia menghadiri kebaktian dengan setia, menyanyikan setiap lagu dengan penuh semangat, namun dia datang kepada saya dengan beban mimpi buruk yang mengerikan dan perasaan teror yang tak dapat dijelaskan. Gembalanya menyebutnya serangan rohani dan menasihatinya untuk berdoa dan menyanyi lebih giat lagi.
Namun melalui analisis mimpi, kami menemukan akar masalah yang sebenarnya. Mimpi-mimpinya penuh dengan simbol-simbol pecahan dan kehancuran, bayangan cermin yang retak, diri yang terbelah. Dan saat kami menyelidiki lebih dalam, kami menemukan bahwa lagu-lagu yang dia nyanyikan di gereja justru terus-menerus memperkuat fragmentasi ini. Lagu-lagu itu menyuruhnya untuk menekan keraguan, mengabaikan intelektualitas kritisnya, dan menyangkal segala impuls alamiahnya yang dianggap dosa. Apa yang terjadi dalam jiwanya? Bayangannya, segala aspek diri yang dia tolak itu tidak hilang. Ia justru tumbuh lebih kuat dan gelap di dalam ketidaksadarannya, hingga akhirnya meledak ke dalam kesadarannya sendiri dalam bentuk mimpi buruk dan kecematan yang ia alami. Serangan itu bukan berasal dari luar, melainkan teriakan dari dalam, dari jiwanya sendiri yang tercabik, yang merindukan untuk diakui dan disatukan kembali. Inilah bahaya sebenarnya dari sebuah spiritualitas yang hanya memuja cahaya dan menyangkal kegelapan. Ibarat bola yang kita coba tahan di bawah air, semakin kuat kita menekannya, semakin dahsyat daya dorongnya ke permukaan. Sebuah iman yang dibangun di atas penolakan ini adalah istana pasir yang akan runtuh ketika ombak penderitaan hidup, yang merupakan bagian tak terelakkan dari keberadaan manusia, akhirnya datang menghantam. Dan proses psikologis ini mengikuti semacam hukum alam, sebab dan akibat yang tak terelakkan dari kehidupan batin. Dalam pekerjaan saya dengan fisikawan Wolfgang Pauli, kami menjelajahi apa yang saya sebut sebagai sinkronisitas, hubungan bermakna yang muncul antara peristiwa di dunia luar dan keadaan psikologis kita, yang terhubung bukan oleh sebab akibat fisik, tetapi oleh makna. Apa yang saya amati adalah ini: ketika orang mulai menyanyikan lagu-lagu tanpa pertimbangan sadar, ketika mereka membuka mulut dan hati pada melodi yang belum mereka uji, mereka sering mulai mengalami sinkronisitas negatif. Pola-pola yang merusak mulai bermunculan dalam hidup mereka. Ini bukan takhayul atau hukuman ilahi, melainkan fungsi alami dari jiwa. Mereka mengaktifkan isi ketidaksadaran melalui nyanyian mereka, membuka pintu-pintu batin. Dan apa yang masuk melalui pintu-pintu itu bergantung pada kualitas lagu yang mereka nyanyikan. Jika mereka terus-menerus menyanyikan lagu-lagu yang meratapi penderitaan sebagai seorang korban, mereka akan mulai menarik lebih banyak peristiwa yang mengukuhkan peran itu. Jika mereka menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan ego dan kesuksesan pribadi, ego mereka akan mengembang seperti balon, menarik situasi yang pada akhirnya akan meledakkannya dengan menyakitkan. Jika mereka menyanyikan lagu-lagu yang menyangkal kegelapan, bayangan mereka akan menjadi semakin kuat dan mulai menampakkan diri dalam hubungan atau perilaku mereka dengan cara yang mengganggu. Ini adalah hukum psikologis, sama dapat diandalkannya seperti hukum gravitasi. Ritual yang kosong, yaitu tindakan berulang tanpa niat dan kedalaman simbolis yang otentik, tidaklah tidak berbahaya. Kekosongan itu justru menarik isi dari ketidaksadaran yang lebih rendah, aspek-aspek insting dan kacau yang dulu dipersonifikasikan oleh orang Yunani sebagai dewa-dewa mereka yang paling gelap. Lalu, jika jalan spiritual yang populer ini penuh dengan jebakan, kemanakah kita harus berpaling? Jawabannya tidak berada di luar, dalam mencari gereja, lagu, atau guru yang sempurna. Jawabannya ada dalam sebuah proses yang saya sebut individuasi. Perjalanan panjang dan berani untuk menjadi pribadi yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Ini adalah jalan yang bertolak belakang dengan tren kolektif. Sementara banyak lagu modern menawarkan penyatuan instan dengan ilahi melalui euforia emosional, individuasi justru meminta kita untuk melangkah turun ke dalam lubang kegelapan kita sendiri untuk berhadapan muka dengan naga dari bayangan kita yang tertekan. Ini adalah pola kematian dan kelahiran kembali yang ditemukan dalam semua mitos besar. Kristus di makam, Yonah di perut ikan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian terlebih dahulu. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jiwa-jiwa yang paling matang secara spiritual yang pernah saya temui adalah mereka yang telah melalui malam gelap jiwa. Mereka tidak lagi membutuhkan stimulasi emosional yang konstan untuk merasakan kehadiran ilahi. Mereka dapat duduk dalam kesunyian dan merasakan kepenuhan.
Mereka telah menemukan mata air di dalam diri, dan dari sana mereka dapat menyanyikan lagu-lagu sederhana dan kuno yang penuh makna, atau mereka dapat berani untuk tidak menyanyi sama sekali dan hanya mendengarkan bisikan halus dari jiwa. Ini adalah panggilan untuk mengambil otoritas psikologis Anda kembali, untuk berhenti menyerahkan jiwa Anda kepada kolektif, kepada para insinyur emosi. Ini membutuhkan keberanian untuk memeriksa setiap lagu, setiap doktrin dan bertanya, apakah ini membawa saya lebih dekat pada keutuhan diri saya atau justru memecah belah saya? Apakah ini melayani ego saya atau jiwa saya? Otoritas psikologis inilah yang menjadi inti dari peringatan terakhir saya. Saya telah melihat terlalu banyak kehidupan yang dihabiskan untuk mengejar pengalaman spiritual yang semu, hanya untuk sampai di penghujungnya dengan perasaan kosong, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Jawabannya sederhana namun menusuk. Anda mencari di tempat yang salah. Anda mencari di luar, dalam lagu-lagu orang lain, dalam ritual orang lain, sementara harta karun yang sesungguhnya selalu berada di dalam diri Anda. Tuhan, Sang Diri yang transenden, tidak membutuhkan keramaian atau lagu-lagu yang trendy. Dia hanya membutuhkan sebuah hati manusia yang jujur, yang bersedia untuk melakukan pekerjaan transformasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya meninggalkan Anda dengan sebuah seruan untuk berani memeriksa. Periksa lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Jangan terima begitu saja karena lagu itu populer atau membuat Anda merasa nyaman. Tanyakan pada diri sendiri, apakah lagu ini membawa saya menuju keutuhan atau justru memecah belah? Apakah lagu ini melayani Sang Diri atau hanya memuaskan ego? Dan jika Anda menemukan bahwa lagu-lagu yang tersedia tidak memenuhi syarat ini, milikilah keberanian untuk menciptakan keheningan yang suci. Beranilah untuk mencari cara yang lebih dalam dan kuno. Beranilah untuk menjadi berbeda, untuk berjalan sendirian jika perlu. Karena pada akhirnya ketika kehidupan Anda di dunia ini berakhir, yang penting bukanlah berapa banyak kebaktian yang Anda hadiri, tetapi apakah Anda menjadi pribadi yang Anda maksudkan untuk menjadi? Apakah Anda mewujudkan potensi unik yang hanya Anda miliki? Lagu-lagu yang Anda nyanyikan hari ini sedang menulis naskah untuk kehidupan masa depan Anda. Pilihlah lagu yang menulis sebuah kisah yang layak untuk dijalani. Pilihlah lagu yang melayani Sang Diri, bukan ego. Biarlah cahaya kesadaran menerangi jalan Anda, dan biarlah keutuhan Sang Diri menuntun Anda. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sisanya ada di tangan Anda. Carl Gustav Jung,